Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Susanto dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai bab 16 yaitu memotivasi karyawan. Selamat menyaksikan. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan proses di mana upaya seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuannya. Nah, seorang manajer ini akan lebih mudah memotivasi bawahannya dengan mengetahui apa yang menjadi alasan karyawan mau bekerja. Motivasi itu sendiri memiliki 3 elemen, yaitu energi atau usaha, arah, dan ketekunan. Energi merupakan seberapa keras usaha seseorang terhadap sesuatu yang ia lakukan, sedangkan arah merupakan tujuan yang menguntungkan suatu organisasi maupun perusahaan. Sedangkan ketekunan merupakan berapa lama usaha seseorang yang termotivasi dapat bertahan untuk melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu teori awal tentang motivasi. Terdapat beberapa teori menurut berbagai ahli. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Menurut Maslow, bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri atas 5 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan seseorang akan faktor-faktor penghargaan internal, seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor penghargaan eksternal, seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu seperti kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu teori X dan Y McGregor. Teori X atau sering disebut teori tradisional adalah pandangan negatif yang berasumsi bahwa orang-orang sesungguhnya tidak mau bekerja sama. Menurut teori ini, untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa, dan diarahkan supaya mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu teori Y atau teori demokratik, adalah pandangan positif yang mengasumsikan karyawan menikmati pekerjaannya, mencari dan menerima tanggung jawabnya dan mengarahkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu teori 2 faktor Herzberg. Teori ini mengemukakan bahwa faktor intrinsik terkait dengan kepuasan kerja biasanya disebut faktor motivator, sedangkan faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja atau biasa disebut dengan faktor Hegen atau pemeliharaan. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dengan berbagai hal. Faktor tersebut sudah dijabarkan pada tabel di bawah. Selanjutnya yaitu teori 3 kebutuhan. McClellan memfokuskan kepada 3 hal, yaitu yang pertama kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan demi mencapai prestasi yang maksimal. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan, merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang dengan mengarahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan dan kedudukan yang terbaik di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi, merupakan keinginan memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dan interaksi dengan individu lainnya. Selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer. Yang pertama terdapat teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan merupakan proposisi bahwa tujuan spesifik meningkatkan kinerja dan tujuan yang sulit. Ketika diterima, menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Pertama, bekerja untuk menuju tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. Studi tentang penetapan tujuan telah menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang adalah kekuatan motivasi yang unggul. Kedua, kesimpulan dari teori penetapan tujuan berlaku untuk mereka yang menerima dan berkomitmen pada tujuan. Tujuan yang sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi hanya jika mereka diterima. Dan yang ketiga, orang akan melakukan lebih baik jika mereka mendapatkan umpan balik tentang seberapa baik kemajuan mereka, karena umpan balik membantu mengidentifikasi perbedaan antara apa yang telah mereka lakukan dan apa yang ingin mereka lakukan. Namun terdapat 3 kemungkinan lain selain umpan balik.
yang mempengaruhi hubungan tujuan dan kinerja. Yang pertama yaitu komitmen tujuan. Komitmen paling mungkin terjadi ketika tujuan diumumkan, ketika individu memiliki fokus kendali internal, dan ketika menetapkan tujuan sendiri daripada ditetapkan. Yang kedua yaitu efikasi diri yang memadai. Mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu melakukan tugas, semakin tinggi efikasi diri, semakin percaya diri seseorang pada kemampuannya untuk berhasil. Dan yang ketiga yaitu budaya rasional. Penetapan tujuan bergantung pada budaya nasional karena adanya ide-ide utama yang selaras dengan budaya tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori penguatan. Konsekuensi yang mengikuti suatu perilaku dan meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulangi disebut penguat. Menggunakan teori penguatan, manajer dapat mempengaruhi perilaku karyawan dengan menggunakan penguatan positif untuk tindakan yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Dan manajer harus memantau dan menganalisis dahulu, bukan menghukum, perilaku yang tidak diinginkan. Meskipun hukuman menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan lebih cepat daripada tidak menghukum, efeknya sering bersifat sementara dan mungkin memiliki efek samping yang tidak menyenangkan, termasuk perilaku disfungsional seperti konflik tempat kerja, ketidakhadiran, dan pergantian. Selanjutnya, yaitu merancang pekerjaan yang motivasi. Pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi tidak boleh berkembang secara kebetulan. Manajer harus merancang pekerjaan dengan sengaja dan penuh pertimbangan untuk mencerminkan tuntutan perubahan lingkungan, teknologi organisasi, keterampilan, kemampuan, dan preferensi karyawan. Ketika pekerjaan dirancang seperti itu, karyawan termotivasi untuk bekerja keras. Ada beberapa cara manajer dapat merancang pekerjaan yang motivasi. Yang pertama yaitu perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan secara horizontal dapat melalui peningkatan lingkup pekerjaan dengan jumlah tugas berbeda yang diperlukan dalam suatu pekerjaan dan frekuensi pengulangan tugas-tugas tersebut. Menurut penelitian, perluas cakupan pengetahuan yang digunakan dalam pekerjaan mengarah pada kepuasan kerja yang lebih tinggi, peningkatan layanan pelanggan, dan kesalahan yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu pengayaan pekerjaan. Adalah perluasan vertikal pekerjaan dengan menambahkan tanggung jawab perencanaan dan evaluasi. Pengayaan pekerjaan meningkatkan kedalaman pekerjaan yang merupakan tingkat kontrol yang dimiliki karyawan atas pekerjaan mereka. Karyawan diberdayakan untuk memikul beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh manajer mereka. Dengan demikian, pekerjaan yang variasi memungkinkan pekerja melakukan seluruh aktivitas dengan kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab yang meningkat. Selain itu, pekerja mendapatkan umpan balik sehingga mereka dapat menilai dan memperbaiki kinerja mereka sendiri. Model karakteristik yang memotivasi. Di dalam model karakteristik yang memotivasi, kita mengidentifikasi 5 dimensi pekerjaan inti, keterkaitan mereka dan dampaknya terhadap produktivitas, motivasi, dan kepuasan karyawan. 5 dimensi pekerjaan inti ini adalah yang pertama adalah variasi keterampilan. Ini dia dari sejauh mana pekerjaan itu memerlukan berbagai kegiatan sehingga seorang karyawan dapat menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Yang kedua adalah identifikasi tugas. Ini melihat sejauh mana suatu pekerjaan ini memerlukan penyelesaian seluruh bagian dan pekerjaan ini juga dapat diidentifikasi. Yang ketiga adalah signifikasi tugas. Ini sejauh mana suatu pekerjaan memiliki dampak substansial pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat ada otonomi. Ini melihat sejauh mana suatu pekerjaan ini memberikan kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan yang substansial kepada individu dan menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakannya. Yang kelima adalah masukan. Dalam masukan ini melihat sejauh mana melakukan aktivitas kerja yang diperlukan oleh pekerjaan dan mengakibatkan seseorang memperoleh informasi langsung dan jelas tentang keefektifan kinerjanya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merancang ulang pendekatan desain pekerjaan. Merancang ulang pendekatan desain pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perspektif relasional dari desain kerja. Yang selanjutnya adalah perspektif proaktif dari desain kerja. Perspektif relasional dari desain kerja ini adalah berfokus pada bagaimana tugas dan pekerjaan orang semakin didasarkan pada hubungan sosial dan pekerjaan saat ini. Karyawan memiliki lebih banyak interaksi dan saling ketergantungan dengan rekan kerja dan orang lain, baik di dalam luar organisasi maupun di dalam organisasi. Karyawan semakin bergantung pada orang-orang di sekitar kita dan sekitarnya dan merancang pekerjaan. Ada manajer perlu melihat komponen-komponen penting dari hubungan karyawan tersebut, seperti akses ke dalam tingkat hubungan sosial dalam suatu organisasi, jenis interaksi di luar organisasi, dan saling ketergantungan tugas dan umpan balik antar pribadi. Yang selanjutnya ada perspektif proaktif dari desain kerja. Ini menjelaskan mengenai bahwa
karyawan mengambil inisiatif untuk mengubah cara kerja mereka. Mereka jauh lebih terlibat dalam keputusan dan tindakan yang memengaruhi pekerjaan mereka. Salah satu aliran penelitian yang relevan dengan desain kerja proaktif adalah praktik kerja dengan keterlibatan yang tinggi, yaitu dirancang untuk memperoleh masukan atau keterlibatan yang lebih besar oleh para pekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori ekuitas dan teori harapan. Teori ekuitas adalah yang dikembangkan oleh G. Stacy Adams yang mengusulkan agar karyawan tidak membandingkan apa yang mereka dapatkan dari suatu pekerjaan dan dalam kaitannya yang masukkan dalam suatu input, dan kemudian mereka membandingkan dengan rasio-rasio input-input dengan karyawan lain secara relevan. Jika seorang karyawan menganggap rasionya adil dibandingkan dengan rasio yang lain, tidak akan ada masalah. Namun jika rasionya tidak adil, ia akan memandang dirinya kurang dihargai dan hasilnya mungkin akan mengurangi produktivitas atau kinerja suatu karyawan. Yang selanjutnya adalah teori harapan. Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu cenderung bertindak dengan cara tertentu berdasarkan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan pada daya tarik hasil itu bagi individu. Nah, ini teori ini dibagi menjadi 3, yaitu harapan atau hubungan usaha kinerja adalah probabilitas atas dirasakan pada individu dan mengerahkan sejumlah upaya tertentu untuk menghasilkan tindakan kerja tertentu. Yang selanjutnya adalah perantara atau hubungan kinerja adalah sejauh mana individu lebih percaya diri dan tampil pada tingkat tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir adalah daya tarik imbalan. Ini adalah memberikan penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengintegrasi teori motivasi kontemporer. Banyak ide yang mendasari teori motivasi kontemporer saling melengkapi, dan kita akan lebih memahami bagaimana motivasi orang jika melihat bagaimana teori-teori tersebut cocok bersama. Seperti tampilan di layar, menyajikan model yang mengintegrasi banyak dari apa yang kita ketahui tentang motivasi. Fondasi dasarnya adalah model harapan. Kita bisa lihat dari sebelah kiri. Usaha individu yang konsisten dengan penetapan tujuan. Hubungan tujuan usaha ini dimaksudkan bahwa tujuan-tujuan mengarahkan perilaku. Teori harapan prediksi bahwa seorang karyawan akan mengarahkan upaya tingkat tinggi antara usaha kinerja penghargaan, dan penghargaan tujuan pribadi. Masing-masing ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Dapat dilihat bahwa tingkat kinerja individu tidak hanya ditentukan oleh usaha individu, tetapi juga kemampuan dan sistem evaluasi kinerja yang objektif. Hubungan kinerja dan penghargaan akan memperkuat dan mendorong kinerja baik yang berkelanjutan. Penghargaan juga memainkan peran penting dalam teori ekuitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan dan tujuan pribadi. Namun, orang yang berprestasi tinggi tidak dimotivasi oleh penilaian organisasi terhadap kinerjanya atau penghargaan organisasi, karena lompatan dari usaha ke tujuan individu. Ingatlah bahwa orang yang berprestasi tinggi didorong secara internal selama pekerjaan mereka lakukan memberi mereka tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan risiko moderat. Mereka tidak peduli dengan hubungan usaha kinerja penghargaan, maupun penghargaan tujuan. Dan selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah masalah dalam motivasi. Memahami dan memprediksi motivasi karyawan adalah salah satu bidang yang paling populer dalam penelitian manajemen. Yang pertama, motivasi dalam situasi ekonomi yang menantang. Perubahan ekonomi yang menantang akan sulit bagi banyak organisasi, terutama ketika menyangkut karyawan mereka. PHK, anggaran ketat, kenaikan gaji minimal atau tidak sama sekali, pemotongan tunjangan, tidak ada bonus, jam kerja yang panjang. Ketika kondisi memburuk, kepercayaan karyawan optimis dan keterlibatan kerja juga anjlok. Bukan hal yang mudah bagi manajer untuk membuat karyawan tetap termotivasi dalam situasi yang menantang seperti itu. Jadi, manajer harus menjadi kreatif untuk memotivasi karyawan tanpa melibatkan uang. Maka dari itu, mereka mengandalkan tindakan untuk mengadakan pertemuan dengan karyawan yang untuk menjaga jalur persatuan tetap terbuka dan untuk mendapatkan masukan mereka tentang masalah, menempatkan tujuan seperti mempertahankan layanan pelanggan yang sangat baik, menciptakan rasa komunitas sehingga karyawan melihat bahwa manajer peduli dengan mereka dan pekerjaan mereka, dan kesempatan karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Tentu saja, kata yang melibatkan hati selalu berhasil. Yang kedua adalah mengelola tantangan motivasi lintas budaya. Dalam lingkungan bisnis global saat ini, manajer tidak dapat secara otomatis menganggap program motivasi yang berhasil di suatu lokasi geografis akan berhasil di lokasi lain.
Saya akan memberikan suatu contoh. Ada studi penelitian terhadap lebih dari 50.000 karyawan di seluruh dunia, meneliti dua karakteristik budaya dan kerangka, individualisme dan maskulinitas. Dalam kaitannya dengan motivasi, para peneliti ini menemukan bahwa dalam budaya individualisme seperti Amerika Serikat dan Kanada, inisiatif individu, kebebasan individu, dan pencapaian individu sangat dihargai. Namun, dalam budaya lebih kolektif seperti Iran, Peru, dan Cina, karyawan mungkin kurang tertarik untuk menerima pujian individu, tapi lebih menekankan pada harmoni, rasa memiliki, dan konsensus. Mereka juga menekankan bahwa dalam budaya maskulin, prestasi atau tegas seperti Jepang dan Slovakia, fokusnya adalah pada kesuksesan materi. Lingkungan kerja tersebut dirancang untuk mendorong karyawan dengan keras dan kemudian memberi penghargaan kepada yang bekerja yang terbaik dengan penghasilan tinggi. Namun dalam budaya yang lebih feminim atau mengasuh seperti Swedia dan Belanda, kesenjangan upah yang lebih kecil di antara karyawan adalah hal biasa, dan karyawan cenderung memiliki manfaat kualitas hidup yang luas. Maka dapat disimpulkan bahwa program motivasi di suatu letak geografis tidak dapat disamakan dengan letak geografis lainnya. Dan yang ketiga adalah motivasi kelompok pekerja yang unik. Motivasi karyawan tidak pernah mudah. Karyawan datang ke organisasi dengan kebutuhan, kepribadian, keterampilan, kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Dan mereka sangat bervariasi dalam hal apa yang mereka inginkan dari pekerjaan mereka. Misalnya itu, beberapa karyawan mendapatkan kebosanan lebih dari minat dan pekerjaan pribadi mereka. Mereka tidak tertarik untuk membuat pekerjaan mereka lebih menantang atau menarik dan atau memenangkan kontes kinerja. Lainnya memperoleh banyak kepuasan dalam pekerjaan mereka dan termotivasi untuk mengarahkan upaya tingkat tinggi. Nah, yang pertama itu adalah motivasi kerja yang berbeda. Untuk memaksimalkan motivasi di antara tenaga kerja saat ini, manajer perlu berpikir dalam hal fleksibilitas. Misalnya itu penelitian memberitahu kita bahwa pria lebih mementingkan otonomi dalam pekerjaan mereka daripada wanita. Sebaliknya, kesempatan untuk belajar, jam kerja yang nyaman dan fleksibel, serta hubungan interpersonal yang lebih baik penting bagi wanita. Beragam penghargaan diperlukan untuk motivasi karyawan dengan kebutuhan yang beragam. Banyak program keseimbangan kehidupan kerja yang telah diterapkan organisasi merupakan proses terhadap beragam kebutuhan tenaga kerja yang beragam. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profesi yang memotivasi. Uang serta promosi bukan merupakan daftar prioritas utama pekerja profesional yang sangat kontras halnya dengan pekerja kerah biru. Dalam hal ini karena mereka cenderung dibayar dengan baik dan menikmati apa yang mereka lakukan. Pekerja profesional ini cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaan mereka itu sendiri, dan tantangan dalam pekerjaan itulah yang menjadi prioritas utama mereka. Mereka menghargai sebuah dukungan dan ingin orang lain berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan itu penting. Mereka cenderung fokus dalam pekerjaan sebagai minat utama mereka. Yang selanjutnya terdapat memotivasi pekerja sementara atau kontrak. Tidak ada solusi sederhana untuk memotivasi karyawan seperti ini. Kesempatan untuk menjadi karyawan tetap merupakan hal yang memotivasi karyawan sementara. Karyawan tetap yang dulunya dipilih dari karyawan sementara akan lebih sering bekerja keras dengan harapan bahwa mereka dapat diangkat menjadi karyawan tetap. Selain itu, hal yang dapat memotivasi lainnya adalah kesempatan untuk pelatihan. Hal ini dikarenakan kemampuan pekerja kontrak ini bergantung pada keterampilan dalam mencari pekerjaan barunya suatu saat nanti. Oleh karena itu, ketika seorang karyawan terlebih karyawan kontrak melihat bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dapat membantu mengembangkan keterampilan yang dapat dipasarkan, ini akan semakin meningkatkan motivasi mereka. Sedangkan dari sudut pandang kesetaraan, ketika pekerja sementara berdampingan dengan karyawan tetap yang memiliki penghasilan lebih ataupun yang melebihi dari mereka, kinerja pekerja sementara ini akan cenderung melemah ataupun kurang termotivasi. Sedangkan memisahkan karyawan tersebut atau mungkin meminimalkan saling ketergantungan di antara mereka dapat membantu manajer mengatasi permasalahan ini. Untuk selanjutnya yaitu memotivasi karyawan berketerampilan rendah atau berupa minimum. Uang tidak menjadi satu-satunya hal yang dapat memotivasi setiap karyawan, tetapi dalam hal ini uang masih memegang peranan penting. Tetapi bukan menjadi satu-satunya imbalan yang dicari karyawan ataupun jalan keluar yang selalu dapat digunakan oleh manajer dalam memotivasi serta meningkatkan karyawan tersebut. Dalam memotivasi karyawan berupa minimum, manajer perlu melihat program pengakuan karyawan. Banyak manajer juga mengakui bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Meskipun demikian, pujian-pujian yang diberikan ini haruslah secara tulus dan diberikan dengan alasan yang tepat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai merancang program hadiah yang tepat.
Yang pertama, manajemen buku terbuka. Banyak organisasi dengan berbagai ukuran melibatkan karyawan mereka dalam pengambilan keputusan di tempat kerja dengan membuka laporan keuangan. Mereka membagikan informasi ini sehingga karyawan ini dapat motivasi untuk membuat keputusan lebih baik tentang pekerjaan mereka dan lebih mampu memahami implikasi dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka melakukannya serta dampak akhirnya nanti. Tujuan manajemen buku terbuka ini membuat karyawan berpikir seperti pemilik dengan melihat dampak-dampak dari keputusan yang mereka ambil terhadap hasil keuangan. Karena banyak karyawan tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang untuk memahami keuangan, mereka harus diajari cara membaca dan memahami laporan keuangan organisasi. Namun begitu, karyawan memiliki pengetahuan ini, manajer juga perlu secara teratur membagikan angka tersebut kepada mereka. Dengan berbagi informasi ini, karyawan mulai melihat hubungan antara upaya mereka, tingkat kinerja, serta hasil dari operasional itu sendiri. Yang selanjutnya terdapat program pengakuan karyawan. Program ini berupa perhatian pribadi dan mengungkapkan minat, persetujuan, serta penghargaan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dan dalam sebuah survei, ditanyakan bahwa motivasi terbesar yang menjadi karyawan di tempat kerja mereka adalah pengakuan. Adanya pengakuan membuat karyawan menjadi lebih termotivasi untuk kedepannya dalam mempertahankan ataupun meningkatkan prestasinya, merasa dihargai, meningkatkan kekompakan kelompok, dan bentuk penghargaan atas apa yang telah dicapai bagi suatu perusahaan. Hal seperti ini tidak hanya harus berasal dari manajer, tetapi sesama rekan kerja pun dapat saling mengapresiasi. Dan yang terakhir adalah membayar untuk prestasi. Adanya insentif sebagai upaya dan menjaga agar motivasi tetap kuat. Jika sebuah bisnis memutuskan ingin menggunakan program pembayaran untuk kinerja, manajer ini perlu memastikan secara spesifik tentang hubungan antara gaji seseorang dan pembayarannya. Terkadang di beberapa organisasi hal ini tidak cukup berhasil. Terkadang memang gaji seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gaji itu bukanlah satu-satunya cara yang dapat meningkatkan motivasi pekerja itu sendiri, tapi dapat berupa penghargaan ataupun awardee itu sendiri.